Pada ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten saat ini, terdapat sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri dan bersinar gemilang, yaitu Kesultanan Banten. Kisahnya mempesona, dengan tokoh-tokoh yang kuat dan masa kejayaan yang tak terlupakan. Kesultanan Banten muncul di abad ke-16 Masehi, berkat Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meskipun sang Sunan tidak pernah memerintah sebagai raja, dia adalah arsitek di balik pembentukan kerajaan ini. Sunan Gunung Jati memberi tongkat estafet kepemimpinan kepada putranya, Sultana Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi, yang menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Kesultanan Banten muncul sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan keberhasilan pasukan Demak dalam mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum Islam tiba, Banten merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran berupaya menjalin kemitraan dengan Portugis yang telah memperluas kekuasaan di Malaya. Mereka berharap Portugis dapat membantu mereka melawan pengaruh Demak yang telah mencapai Jawa Barat. Namun, upaya Pajajaran gagal, dan Portugis yang menduduki Sunda Kelapa diusir oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah. Di pelabuhan Banten, situasinya serupa. Sunan Gunung Jati berhasil mengambil alih pelabuhan tersebut dari Pajajaran sebelum Portugis sempat mendudukinya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam merebut Banten terjadi pada periode tahun-tahun 1525 sampai tahun 1526. Sunan Gunung Jati kemudian mengukuhkan pemerintahan di Banten. Pada tahun 1552, dia memilih kembali ke Cirebon dan mewariskan kekuasaan Banten kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang kemudian dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Ia mengubah pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional, yang seiring waktu menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, yang menjadi incaran dalam perdagangan masa itu. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1683, yang memperluas wilayah hingga mencakup hampir setengah Jawa Barat, Selat Sunda, hingga Lampung. Pelabuhan Banten menjadi destinasi utama pedagang karena Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, memungkinkan perdagangan berjalan secara terbuka. Selain itu, Banten dikenal sebagai daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun berbasis Islam, Kesultanan Banten menjaga kebebasan beragama dengan baik. Pada tahun 1673, mereka bahkan mendirikan sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai lambang kebebasan beragama. Kemajuan Kesultanan Banten menarik perhatian kekuatan besar pada masa itu, termasuk Portugis, Spanyol, dan Belanda. Cornelis de Houtman, misalnya, menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java, atau Amsterdamnya Pulau Jawa, pada tahun 1596. Kesultanan Banten adalah salah satu entitas bersejarah yang penuh warna di Indonesia. Mereka dikenal karena kebijakan mereka yang menentang praktik monopoli perdagangan dan perlawanan sengit terhadap VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur. Namun, kisah mereka juga mencakup perubahan tak terhindarkan yang menghantam kedaulatan Kesultanan Banten. Salah satu puncak ketegangan antara Kesultanan Banten dan VOC adalah ketika Sultan Ageng menolak permohonan berulang VOC untuk mendirikan perwakilan di pelabuhan Banten. Sultan Ageng dengan teguh memegang prinsipnya dan menolak memberikan izin. Pada suatu waktu, Sultan Ageng memutuskan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sultan Debu Dasar Abdul Qohar, yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Sultan Haji memiliki pandangan yang berbeda dari ayahnya. Ia lebih cenderung lunak terhadap VOC. Kemudian, VOC memanfaatkan perbedaan pendekatan ini untuk menciptakan perpecahan antara ayah dan anak. Pada tahun 1680, konflik antara Sultan Ageng dan Sultan Haji mencapai titik puncaknya, dan perang saudara pun tak terhindarkan. Sultan Ageng merasa bahwa Sultan Haji telah melanggar prinsip-prinsip kesultanan dan menyerang istana kesultanan. Sultan Haji, yang mengalami kekalahan, mencari bantuan dari VOC dan Inggris. Setelah 2 tahun berlalu, Sultan Haji melancarkan serangan balik. Akibatnya, istana kesultanan berhasil direbut, dan Sultan Ageng beserta putra-putranya yang setia terpaksa mengungsi ke pedalaman. Pada tahun 1683, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng dan mengasingkannya ke Batavia.
Sultan Haji kemudian naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Banten, tetapi ini tidak terjadi tanpa kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi VOC. Setelah perubahan kepemimpinan tersebut, Kesultanan Banten sepenuhnya berada di bawah kendali VOC dan Belanda. Namun, sejarah tragis kesultanan ini belum berakhir. Runtuhnya Kesultanan Banten dimulai pada awal abad ke-19 saat Nusantara diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan pusat kerajaan ke daerah Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun jalan raya yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Permintaan tersebut ditolak oleh Sultan, yang berakibat pada penyerangan VOC terhadap Istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Sultan saat itu ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Pada tahun 1808, Daendels mengumumkan bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1813, pemerintahan kolonial Inggris yang berkuasa saat itu secara resmi menghapus Kesultanan Banten. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin diturunkan paksa dari tahtanya. Meskipun kesultanan ini telah lama hilang, banyak peninggalan bersejarah, seperti Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Benteng Keraton Surosowan, Masjid Pacinan, dan Benteng Spilwik, tetap ada untuk mengingatkan kita akan kejayaan dan perjuangan Kesultanan Banten yang penuh warna. Sekitar tahun 1524, Sunan Gunung Jati bersama anaknya, Maulana Hasanuddin, memutuskan untuk mengunjungi Banten Girang, ibu kota kerajaan Sunda Banten. Namun, perjalanan mereka memiliki tujuan yang lebih dalam. Mereka berencana untuk mendatangi Gunung Pulasari, yang dianggap keramat oleh Brahmana Kandali, dengan harapan menaklukkan wilayah itu secara batin sebelum merebutnya secara militer. Di gunung tersebut, mereka menemui 800 ajar-ajar, pendeta, yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Pada saat itu, pengaruh Pakuan Pajajaran atas Sunda Banten tengah melemah. Pucuk Umun, yang digambarkan sebagai Panembahan Banten, menyatakan bahwa Pakuan Pajajaran tidak lagi dipimpin oleh seorang raja melainkan oleh sejumlah bupati. Kelemahan ini menjadi peluang bagi Sunda Banten untuk mendapatkan kembali kedaulatannya. Kerajaan Demak, di Jawa Tengah, juga berkeinginan untuk menguasai Sunda Banten. Mereka telah beberapa kali mencoba menyerang wilayah tersebut sekitar tahun 1520. Namun serangan mereka selalu gagal. Ancaman Demak ini membuat penguasa Sunda Banten memutuskan untuk meminta bantuan dari Portugis di Malaka sebagai bentuk perlindungan. Untuk menjaga diri, Sunda Banten cenderung meminta bantuan pada Malaka daripada Pakuan. Sebagai imbalan, Sunda Banten menawarkan Portugis kemudahan dalam berdagang dan bantuan dalam membangun benteng pertahanan di muara Sungai Cisadane untuk melindungi wilayah mereka dari serangan Demak. Namun, respons dari Portugis terlambat, dan Hasanuddin bersama 2.000 pasukan Demak berhasil merebut pelabuhan Banten dalam beberapa hari pertempuran pada akhir tahun 1526. Mereka juga menghabisi pelaut Portugis yang khawatir akan membantu Sunda Banten. Setelah menguasai pelabuhan Banten, pasukan Demak berhasil menaklukkan Banten Girang, ibu kota Sunda Banten, yang terletak tidak jauh dari pelabuhan. Keberhasilan pasukan Demak ini sebagian karena pemimpin Sunda Banten, Pucuk Umun, baru saja meninggal pada tahun 1526, melemahkan perlawanan militer. Selain itu, Hasanuddin mendapatkan bantuan penting dari dalam, yaitu Ki Jong dan Agus Jo, petinggi Sunda Banten yang telah masuk Islam. Mereka memberikan dukungan kunci kepada pasukan Demak. Ki Jong dan Agus Jo, meskipun awalnya dikaitkan dengan Pakuan Pajajaran, diduga memiliki latar belakang Tionghoa. Hal ini diperkuat oleh temuan pecahan keramik Cina di Banten Girang dan sekitarnya sejak sebelum masa dinasti Ming. Kisah menarik ini mencapai puncaknya ketika Hasanuddin menikahi putri Sultan Demak Tranggana pada tahun 1526 dan diangkat sebagai Sultan Banten yang pertama pada tahun 1552. Sunan Gunung Jati, yang menjadi penguasa pertama di Banten, memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Banten Lama, di pesisir pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Disinilah mereka membangun keraton, alun-alun, dan pasar. Sebenarnya, dinasti Islam di Banten bukanlah pendiri wilayah ini, melainkan merebut kekuasaan dalam sebuah negara yang memiliki sejarah panjang. Kisah penaklukan Sunda Banten oleh pasukan Islam Demak ini menjadi contoh yang menarik tentang bagaimana faktor-faktor unik, seperti bantuan dari dalam dan kelemahan musuh, dapat memengaruhi perjalanan sejarah suatu wilayah. Dengan cara ini,
Cerita ini terus menginspirasi kita untuk lebih mendalami sejarah yang kadang-kadang penuh kejutan dan kompleksitas.